Aduh, ini Dok Bun kemana ya? Ayah lapar dari tadi. Bunda, Bunda, di mana sih Bunda? Bunda, Ya nggak bakalan nyaut atuh ya. aduh. Ya nggak bakalan nyaut, orang aku keluar dari Ya tadi. Aku tuh Allah, ngurusin saya kira Bunda tadi di Jumantik. dapur lagi nyiapin makan. Ini udah jam segini ayah belum makan nih, lapar banget Bohong banget, katanya nih. mukanya bahagia gitu. Aduh, ini dibagi-bagi Aku ini. tadi udah ditutupin kok, di sana ada. Oh Di iya? meja Emang Bunda makan. dari mana emang? Ngurusin Jumantik. Oh alah. Tahu kan, Emang semenjak kita kenapa PSBB. lagi sibuk lagi dengan Jumantik? Emang ada Gini, apa? kan PSBB kan, semua Hmm, masing-masing di rumah. Berarti hmm, si Jumantiknya nggak bisa dong ke rumah masing-masing. hmm. Dengan sendirinya akhirnya sekarang pakai telepon aja, Bu. Coba dicek ininya, Bu. Coba dicek. Jadi begitu sekarang. Ah, Nah, tapi ternyata kita banyak kasus loh di komplek kita. ya, Demam berdarah banyak ya, ya. banget. Makanya kita udah mesti fogging lagi, mesti 3M lagi. Orang Hmm, makin banyak di rumah, bukan berarti kemudian memang sih barangkali nggak kena COVID ya, tapi hmm. kena yang lain yang Iya, barangkali nggak iya, nggak iya, 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 kepikiran iya. gitu. Jadi ini memang nih kita nih tinggal di daerah tropis nih mesti berhati-hati ya. Selain yang kita bicara mengenai COVID, ternyata ini nyamuk demam Sama berdarah satu yang sudah lagi apa ya, itu? aku tuh ngundang Mhm, satu dokter penyakit dalam. mhm. Aku sengaja minta datang ke sini nerangin mengenai demam berdarah, Ah, itu DBD. penting banget nih ya mengenai Ya. DPD ya untuk pemirsa juga nih ya. Pemirsa nih hari ini topik kita adalah mengenai demam berdarah. Jadi buat pemirsa nih ya yang sekarang masih kita harus waspada dengan COVID, tapi jangan lupa juga untuk penyakit yang satu ini demam Oke, berdarah. dan seperti biasanya ya di Indonesia sehat ya. Karena sehat itu asik. Asik. Jangan lupa di segmen 3 kita boleh bertanya Mhm. berhubungan dengan demam berdarah yang ternyata nih bulan-bulan ini nih angkanya jadi naik banget. Hmm. Sebetulnya demam berdarah sih sepanjang tahun ya, Ya. tapi kita akan cerita lebih jauh jangan sampai kemudian gara-gara COVID kita lupa ada penyakit-penyakit lain yang memang udah nempel terus sih sama kita. Terus kemudian sebelum kita sambil nunggu Hmm. dokternya Ya. ya. Oke. Kita biasa akan kasih update mengenai COVID-19. Ya. Sedikit aja kok pemirsa ya. Gini, ada yang namanya zona nih pemirsa. Zona di mana kita bicara kabupaten kota, kita sendiri nih zonanya zona apa? Ada zona Hmm. yang namanya merah, orange, kemudian kuning sama hijau. Hmm. Kalau yang kuning sama hijau artinya tuh resikonya rendah. Kalau yang merah sama orange resikonya tinggi kan ya Biasanya ya. tinggi, ya. Nah, sebetulnya yang paling penting tuh ini sebetulnya ya, bahwa waktu kita dari merah atau orange pindah ke Hmm. kuning berarti sudah berhasil nih apa yang kita kerjakan. Ya. Cuma yang udah kuning dan hijau Mhm. bukan berarti boleh bangga Iya. kan. Nah ini tuh pemirsa nih harus hati-hati betul ya. Jadi kalau di wilayah tempat pemirsa tinggal, zonanya tadinya kuning, orange, kemudian berubah menjadi hijau, ya dari kuning merah ke orange, dari kuning hijau, ini tetap harus waspada ya. Bukan berarti nih kemudian terus bisa bebas nggak pakai Iya, masker, bebas jadi kan sudah ada nih yang berdekat-dekatan, ya. pesta-pesta, Ya. udah senang gitu. Tapi Hmm. bukan berarti seperti itu, karena bisa saja ditemukan kasus baru, berarti pindah lagi. Yang tadinya udah hijau bisa pindah lagi ke orange atau bahkan ke merah. Artinya sekarang protokol kesehatan harus dikerjakan dengan baik. Ya, Kalau mau tahu protokolnya. zonanya bisa cek kok. Langsung aja ke websitenya si gugus tugas ya, percepatan penanganan COVID-19. Nanti masukin kabupatennya apa gitu ya, keluar nanti zonanya apa. Tapi zona saya sih masih kuning. Masih kuning. Ya. Orange ke kuning. Ya, tempat tinggal saya masih zonanya zona merah. Ya kan sama Iya. tinggalnya, gimana sih suka ngeledek memang Iya, si iya, ayah. Tuh untung udah kelihatan tuh, dokternya udah datang loh Ya, ya. dokter ada zoom ya. Kita panggilkan dokter Surya Iya, Wijaya. silakan Silakan dokter dokter Surya. Surya. Dokter banget nih kelihatan nih. Silakan loh dok, silakan. Ya, silakan dokter Surya. Ya, Dokter terima Surya kasih. Wijaya ini spesialis penyakit dalam ya. Dan ini masih muda banget loh. Tapi kayaknya ini umurannya tuh pasti umurannya Dokter Vito ya. Iya, Nah, iya. kalau Masih Dokter Vito muda tapi ilmunya, wah jangan dibilang masih muda, ilmunya Iya, sudah luar biasa. Dokter Vito itu juga ya ponakan jauh. Apa Dokter Surya menjadi ponakan kita juga? Waduh, Banyak dong ponakan kita, Bu. Banyak. Apa sering-sering aja kita undang gitu ya. Dokter Surya, betul nggak sih demam berdarah lagi naik lagi sekarang? ya jadi kalau demam berdarah itu memang di Indonesia udah duluan sebelum COVID. Sebelum COVID ini beken, demam berdarah udah ada dulu. Dan tahun ke tahun angkanya itu semakin lama semakin naik juga. Aduh. Heeh. Berarti kita nggak belajar dong kalau angkanya naik terus nih. Tapi pada dasarnya memang kita sepanjang tahun melawan si demam berdarah tuh udah biasa. Iya.
Tapi memang kalau sekarang nih selama beberapa bulan kan memang udah mulai hujan, ntar ada panasnya ya. Tadi pagi aja hujannya lebat banget ya. Tadi tengah malam kira ada apa, taunya bunyi hujan, kita kaget. Nah, kalau yang apakah sekarang nih bulan-bulan ini naik kasusnya? Kalau untuk kasusnya sendiri, untuk demam berdarah kan kita tahu lebih banyak di musim penghujan ya. Cuma memang beberapa tahun belakangan ini musim penghujan kita juga udah kurang jelas arahnya. Bulan kapan hujan, bulan kapan kemarau udah agak sulit. Dengan adanya air hujan, apalagi air yang tergenang ini, kita harus waspada mengenai demam berdarah nih. Nah, kalau gitu hari ini kita akan belajar banyak mengenai yang namanya demam berdarah dan bagaimana cara mengatasinya yang paling penting. Sama nanti barangkali cerita mengenai pengobatannya. Apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Makan mah boleh aja kali semua ya. Jangan lupa ya 5743476. Terus kalau di luar Jabodetabek gimana ya? 021 5743478. Bisa juga nih untuk pemirsa yang punya Instagram bisa kirim kita di @indonesiasehat.tvri. Ya, kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya dan teleponnya juga. Oke, terus saksikan ya. Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik ya. Jangan lupa pemirsa siapin pertanyaannya buat di segmen ketiga nanti ya. 5743476 021 5743478 plus tambahannya adalah Instagram. Ya, di @indonesiasehat.tvri. Iya. Dok, kita kayaknya mulai dari awal deh, Dok, ya. Mengenai demam berdarah. Kan kita udah siapin nih, Dok. Silahkan ya, Dok. Kita berdua nungguin ponakan kita merah ya. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi hari ini saya membawakan tentang waspada demam berdarah. Kita lihat kenapa ada nyamuk di situ, karena itu adalah yang harus kita cegah gigitannya. Ya. Sebenarnya apa sih demam berdarah? Demam berdarah itu adalah satu penyakit disebabkan oleh virus juga. Jadi bukan cuma corona yang virus. Barengan yang masih COVID ya. Virus juga dia. Virusnya ini tapi ditularkannya tidak seperti COVID. Kalau COVID kan dari orang ke orang, udara. Kalau ini dari gigitan nyamuk. Nyamuknya itu adalah nyamuk Aedes. Nah, virus demam berdarah ini juga berpotensi fatal. Dan dia sudah endemis di Indonesia. Untuk tahun ini sendiri, sampai dengan bulan Juli 2020, itu sudah lebih dari 70.000 kasus. Di mana kasusnya itu kita bisa lihat di sini, dia tersebar di lebih dari 400 kabupaten kota. Ya, dan untuk angka kematian juga tidak kecil. 450 kematian sampai bulan Juli kita. Padahal ini kita sudah melawan si DBD ini udah lama banget nih, padahal masih ada 450 kematian. Betul. Dok, endemis itu artinya apa katanya? Endemis itu artinya penyakit ini nih sudah lama dan sudah menyebar di suatu tempat. Ya, kalau kita ngomongnya di negara kita di Indonesia, berarti di Indonesia ini penyakit ini sudah tersebar hampir dari ujung ke ujung. Kakaknya endemis tuh pandemi ya. Endemi kan kalau pandemi kakaknya. satu itu dunia. Kita ngomongin corona tuh ya, COVID-19. Jadi kalau Dokter Surya, kira-kira kesulitannya apa sih untuk memberantas demam berdarah ini? Oke, kesulitan kita kalau untuk memberantas demam berdarah ini adalah memberantas faktornya, yaitu nyamuknya sendiri. Karena kita tahu nyamuk di mana juga ada. Jadi tempat-tempat nyamuk itu bisa berkembang biak, nah itu yang tadi harus kita tangani. Kalau misalkan tempatnya bersih, udah pasti nggak ada nyamuk nggak, Dok? Nggak juga, karena nyamuk itu justru bertelurnya di tempat air yang bersih, di air yang bening. Nyamuknya menyebalkan nih sebetulnya. Kalau penyakit lain kan begitu kita bersih, barangkali kita mengeliminasi penyakitnya. Kalau yang satu ini nih, dia untuk bertelur aja cari air bersih gitu. Iya. Apalagi di rumah-rumah kita, di kota-kota sekarang lebih banyak kontainer-kontainer air nih. Ada gentong, kadang juga ada ban bekas, itu juga tempat nyamuknya bisa bertelur, tumbuh di situ. Bunda kan suka tuh ada tanaman-tanaman ya, pot-pot bunga itu. Bener loh, Dok, saya tuh sampai kadang-kadang ada kan yang daunnya tuh agak gini kan, waktu hujan kan dia pasti ada air di situ. Jadi kalau habis hujan ya, kerjaan kita langsung tuang-tuangin, jangan sampai ada airnya. Aduh, bener-bener deh kayaknya. Betul. Ya. Lanjut Dok. Oke. Nah, ini tadi penularannya itu dari nyamuk yang mengandung virus denggi, dia akan menggigit orang. Setelah itu 4-7 hari kemudian muncul gejala. Nah, dari orang yang terinfeksi ini
di dalam tubuhnya ada virus juga. Saat ada nyamuk lain yang sebetulnya tidak mengandung virus menggigit orang ini, nyamuk itu akhirnya membawa virus juga. Jadi pertanyaan lingkaran Semua orang setan. suka gini nih dok, oke katanya, si nyamuknya sakit nggak? Enggak, nyamuknya nggak sakit. Nyamuknya ini hanya sebagai vektor. Jadi virusnya itu cuma numpang aja, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam sel nyamuk. Nah ini Dia kan hanya- pemirsa kan mau lihat tadi bentuk nyamuknya yang khas ya, Iya. belang-belang hitam putih. Nah pertanyaannya kalau misalnya saya digigit nyamuk seperti itu, apakah pasti kena demam Kalau berdarah? kamu digigit nyamuk, kamu gigit lagi nyamuknya. Iya. Kadang-kadang Kamu. asik ya nyamuknya udah diliatin gitu Iya, ya. maksudnya sampai gini, ini belang-belang apa enggak ya? Belang-belang Kalau apa nggak ya? belang-belang nggak apa-apa gitu kan sama juga Iya. dong. Oke, jadi belum tentu kalau kita digigit nyamuk Aedes, kita pasti kena demam berdarah. Karena belum tentu nyamuk ini mengandung virus. Iya. Oh, Jadi sebetulnya sih bukan ngeliatin nyamuknya warnanya apa Ya. atau gimana sebetulnya ya. Iya. Jangan digigit nyamuk deh yang pasti Iya, ada yang itu aja penting ya, Dok, ya. cegah aja kalau kita Cegah, bisa ya. mencegah lebih baik dari mengobati. Betul, setuju. Kita Apalagi, lanjut Dok? ya. Nah, Oh, ini gejalanya ya. gejalanya Gejalanya. demam berdarah. Namanya demam berdarah, gejala utama pasti demam. Oke. Iya. Terus gimana demamnya? Bedanya apa sama demam lain? Kalau demam berdarah itu demamnya naiknya mendadak. Oke. Oh, oke. Iya, jadi paginya masih main bola, siangnya tiba-tiba udah Panas meriang, aja gitu. menggigil, demamnya tiba-tiba udah tinggi. Udah 38, 39. Jadi kalau misalkan demam sih, tapi demamnya cuma ya 37,5 mau ke 38 gitu tuh bukan khasnya si DBD. Enggak, jadi kalau demamnya naik perlahan biasanya itu lebih ke arah demam karena bakteri, bukan karena virus. Ini Kalau khas demam udah karena virus tuh khas. berarti ya. Dok, ini nih kan seru ya dok ya, ada yang namanya nyeri kepala. Iya, Nah, ada lagi nyeri bola mata. betul. Maksudnya gimana nih dok? Nah, jadi kalau sakit kepala kan di kepala, tapi kalau nyeri bola mata, jadi itu nanti orang yang menderita demam denggi ini, dia merasa matanya itu kayak ditekan gitu, kayak ada yang neken dari Bukannya belakang. kita juga sering tuh dok sakit sampai di belakang bola mata kayaknya juga sakit. Bukannya suka ada gitu juga dok? Betul. Jadi yang namanya infeksi virus itu ada yang kita sebut dengan flu-like syndrome. Flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu gejalanya mirip-mirip. Pegal-pegal, ototnya ngilu, sakit kepala, Iya. ya, kadang hidungnya bisa mampet. Itu di demam berdarah juga ada. Oh, hidung mampet juga masuk demam berdarah dok? Bisa. Walaupun barangkali jarang Karena kali ya dok masuknya ya. flu-like syndrome tadi. Betul. Tapi ada batuk nggak dok? Batuk sih jarang kalau di demam berdarah. Oke. Nah ini pertanyaannya nih, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada gejala demam berdarah, ada nyeri bola mata, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi. Apakah semua gejala ini timbul bersamaan atau dua dari tiga Harus ini ada harus ada semua semua nggak, gitu? dok? Enggak harus ada semua. Ini kan suatu sindrom, kumpulan Iya. gejala. Iya. Bisa ada, bisa tidak. Ya, Jadi ada satu pun sudah masuk kita curiga ke arah demam bisa, berdarah? tapi utamanya adalah demam. Demam. Kalau tidak ada demam ya kita tidak curiga ke Kalau demam cuma berdarah. dari kepala aja, Iya, kepala. pikirkan yang lain dulu dong pemirsa gitu. Ini Kalau tadi udah gara-gara demam, Bunda telat pulang dari Kan Jumantik, lapar jadi saya nyeri maksudnya. kepala, ini Tuh, lapar. Gitu. belum Telat makan. Oke, baik jelas ya. Tapi dari semua ini sudah pasti demam pegangannya. Iya. Yang keduanya apa dok? Yang kebanyakan ada? Yang kebanyakan ada itu adalah pegal-pegal di otot, sakit kepala, sama yang cukup khas adalah nyeri di matanya ini. Baik ya. Kemudian kalau ada keluhan ini kapan kita mulai harus segera berobat atau minum obat atau minta pertolongan dokter? Ya, sebetulnya kalau ada keluhan demam, kita disarankan kalau sudah lebih dari 24 jam demamnya naik turun atau tidak bisa kita atasi, lebih baik pergi ke dokter. Iya, untuk diperiksa lebih jauh ya. Jangan kita mengobati diri sendiri menjadi dokter untuk diri sendiri itu susah. Jangan. Dok, maaf ya dok ya, tadi ada yang terakhir di bawah tanda perdarahan spontan. Ini gimana dok? Oke, jadi kenapa namanya demam berdarah? Karena demam yang disebabkan oleh virus dengue ini, dia akhirnya bisa menyebabkan komplikasi perdarahan. Perdarahannya itu perdarahan yang tidak dicetuskan oleh trauma duluan. Jadi biasanya kita kalau kebentur, kalau kebeset kan baru berdarah. Iya, Kalau iya. ini nggak ada apa-apa, udah ada perdarahan. Nah, perdarahannya itu bisa mulai di kulit, mimisan, di mata, atau yang kita paling takut adalah kalau perdarahan di saluran cerna, muntah darah, BAB darah, Oh baik. gitu. Jadi Oke. sebetulnya itu adalah tanda itu adalah kalau keadaan sudah makin lanjut kan sebetulnya Betul, ya. itu sudah yang tanda bahaya. Jadi begitu mimisan aja nggak kemudian dianggap enteng begitu Iya. ya, periksa lebih jauh. Nah ini untuk gejala-gejala ini akan beda nggak antara anak kecil atau orang dewasa atau orang lanjut usia begitu? Ya, sebetulnya untuk gejala ini dia cukup overall ada di semuanya. Baik. Tapi kalau di anak kecil memang demam berdarah ini angka kematiannya lebih tinggi. Karena Nah, karena anak kecil ini yang pertama daya tahan tubuhnya belum begitu baik. Lalu untuk anak kecil
demam berdarah ini kan dia ada permasalahan dengan cairan juga. Kita kalau orang dewasa lagi sakit tapi tidak nafsu makan, kita masih bisa usaha makan. Kita Kalau maksa anak lah kecil pasti susah. dengan sendirinya ya. Kita bisa maksa. Kalau anak kecil susah kita. Iya. Dok, apalagi dok setelah ini dok? Pasti orang masih, jadi mengatasinya gimana gitu? Pasti gitu ya, Dok, ya. Untuk mengatasinya sendiri kita harus lihat perjalanan dari penyakitnya sendiri juga. Baik. Inkubasinya. Ya, ini kita bisa lihat ini hari 0, demamnya naiknya cepat, bisa sampai 40. Dok, katanya yang bicara mengenai demam berdarah ini, demamnya itu ada bentuknya. Jadi pemirsa sebenarnya jelas banget dan ada jebakannya katanya nih. Ada hari-hari di mana harinya itu jebakan. Betul. Hari jebakannya seperti apa nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa. Ya, kita pemirsa, jeda dulu pemirsa. Terus saksikan Indonesia Sehat. Untuk pemirsa yang mau bertanya bisa telepon ke 021 574 3478 untuk yang di luar kota Jakarta. Untuk yang di Jakarta di 574 3476. Bisa juga ke Instagram kita. Jangan lupa di @indonesiasehat.tvri ya. Sesaat lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. ya. Dan di segmen ini Anda boleh bertanya, walaupun sebetulnya Dokter Surya belum selesai nih menerangkan kepada kita. Tadi kita berhenti waktu kita bicara mengenai demam berdarah itu punya jebakan katanya ya, berhubungan sama demamnya. Silahkan dok. Oke. Jadi demam berdarah ini memang demamnya itu polanya khusus. Polanya kita sebutnya adalah pola pelana kuda. Kita bisa lihat di sini demamnya awalnya naik, sempat turun, lalu dia naik lagi. Jebakannya di mana? Waktu demamnya turun ini, waktu itu pasiennya sudah merasa baik-baik aja, udah nggak demam lagi, udah nggak lemes lagi. Tapi justru waktu demamnya turun ini, kita lihat jumlah trombositnya itu lagi paling rendah di situ. Dan komplikasi-komplikasi perdarahan, syok dan gagal organ itu lebih tinggi. Kejadiannya di saat itu. situ. Biasanya ini yang nyolong nih di sini. Jadi mulai hari ketiga, keempat, kelima, keenam di situ ya. Rata-rata hari ketiga, 4, 5, 6. Dan biasanya orang tua juga jadi nggak aware nih masalahnya. Anaknya udah sembuh. ditem kan udah nggak panas gitu loh. Udah nggak perlu obat panas, dianggapnya udah oke sebetulnya. Padahal ini yang paling bahaya. Pokoknya hari 4, 5, di 6 itu dia akan naik lagi. Cenderung dia akan mulai naik. Dan demamnya juga mulai naik juga di situ. Nah ini pertanyaannya, apakah di demam-demam ini atau orang dengan demam berdarah harus dirawat di rumah sakit atau bisa di rumah? Jadi kalau di awal-awal kita bisa lihat bahayanya itu adalah di dehidrasi. Selama pasiennya masih bisa minum, masih bisa makan, itu kita bisa dirawat jalan. Cukup konsultasi dengan dokter dan dimonitor darahnya setiap hari trombositnya sampai semana. Tapi kalau trombositnya sampai turun di bawah 100.000, kita sudah hitungannya adalah di bawah 100.000 kemudian akan dirawat berarti ya dok ya. Dokter duduk sebentar ya dok, karena teleponnya udah bunyi ya dok ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Bambang Saktono di Surakarta. Baik Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Yang pertama, apakah kita ketika memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus, ini bisa terhindar dari demam berdarah sekalipun digigit nyamuk yang mengandung virus demam berdarah tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, cerita dari ibu saya dulu, Le coba makan ini daun pepaya biar nyamuknya ini tidak menggigit kamu. Darahnya pahit ya Pak. Sebenarnya daun pepaya itu ketika dimakan, ini memang ditakutin nyamuk, termasuk nyamuk demam berdarah. Nah kemudian yang ketiga, ini tadi berbicara zona merah, zona putih. Nah ini kebetulan di Solo, ini sedang zona merah agak ke hitam-hitaman. Di mana ada 25 dokter yang sedang pendidikan spesialis di Universitas 11 Maret Surakarta. Ini positif COVID-19. Oke, terima kasih. Oh baik, terima kasih Bapak. Ini Pak Bambang tuh update banget nih ya. Jadi dok, pertanyaannya lumayan ya dok ya. Yang pertama adalah kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita digigit sama nyamuk yang udah mengandung nih virusnya dengue ini, demam berdarah, kita tetap akan kena atau bisa nggak kena? Kalau untuk kena, kita akan kena. Pertanyaannya sekarang kita sudah punya antibodinya atau belum? Oh gitu. Kalau kita sebelumnya sudah pernah digigit, sudah pernah terinfeksi demam berdarah, biasanya badan kita itu sudah punya antinya, udah kenal dia. Jadi bisa melawan virus yang masuk. Artinya kalau sudah pernah kena, maaf saya bilang, kalau sudah pernah kena akan lebih kecil kemungkinan dia terulang. Nah, kita harus lihat lagi virusnya demam berdarah ini ada 4 jenis.
virus 1, 2, 3, 4. Kalau sudah kena 1, digigit oleh nyamuk yang mengandung virus 1 lagi, itu kita tidak kena. Tapi kalau digigit oleh nyamuk yang mengandung virus 2, itu kita bisa kena. Masa kita mau minta 4-4 yang kena dulu, repot juga ya kalau begitu ya. Masalahnya 4-4-nya ada di Indonesia. Nah, tapi dok, gini, kalau misalkan saya daya tahan tubuhnya bagus, kemudian digigit sama si nyamuk itu, kalaupun saya sakit, sakitnya ringan nggak dok? Untuk ringan atau beratnya penyakit biasanya tergantung dari masing-masing hostnya atau masing-masing pasiennya. Ya, kalau memang daya tahan tubuhnya bagus dan respon dari imunnya baik, biasanya sih sakit-sakitnya itu ringan aja, demam-demam, pusing-pusing sedikit, kayak batuk pilek aja biasanya, kayak flu. Tapi kalau yang imun tubuhnya lebih rendah, apalagi makannya nggak bagus, itu bisa jatuh. Jadi ke sama lebih ya, berat. sesuai sama COVID-19. Waktu daya tahan tubuh kita bagus, karena itu ngomongin virus ya, dengan sendirinya akan jauh lebih ringan ceritanya penyakitnya ini. Tapi balik lagi, kalau Pak Bambang pikir akan nggak kena lagi, nggak juga Pak. Daya tahan tubuh bagus bukan berarti nggak akan kena lagi, bukan seperti itu. Apalagi sekarang DBD-nya punya 4 tipe sekarang. Betul. Terus tadi satu lagi? Yang pertanyaan kedua tadi mengenai tadi yang minum pahit-pahit, daun pepaya. Tapi agak susah sih, kan dokter penyakit dalam, bukan dokter pepaya ya. Dok mau dijawab apa? Kita tahan dulu ya dok ya. Kita dulu, oke. Ya, halo. Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Saya dengan Bu Made, Surabaya. Iya, silakan Bu Made pertanyaannya. Selamat sore dengan Dr. Surya. Iya, Ya. selamat Saya sore. seorang ibu rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk saat ini kita kan lagi katakan lagi mewabahnya corona. Nah, untuk membedakan demam corona dengan demam berdarah, yang lebih pasti untuk membedakan itu dari mananya. Satu ya, satu lagi Bu. Ya, Terus yang berikutnya. kedua, untuk mensiasati kita untuk datang ke rumah sakit, yang bagaimana yang Oke, baik. Ya. Jelas ya, Bu. bagaimana Iya. yang kita harus Dalam segera keadaan dalam Terima keadaan kasih. baik, dalam keadaan seperti apa gitu ya, kita sudah harus ke rumah sakit. Nah, gitu kan. Ya. Jadi pertanyaannya bagus nih. Kalau tadi Pak Bambang sedikit aja, Dok. Ya. Iya. Bisa nggak sih, Dok, dengan daun pepaya? Kalau kita sih tidak mengenal yang seperti itu ya, Iya. maksudnya di ilmu kedokteran kita tidak pernah dengan minum apa bisa mencegah gigitan nyamuk tuh nggak Nggak bisa. ada. Oke, Jadi jawab ya. ya, Dan tadi larinya nggak zona ke sana. kita Kalau zona ya sudah mau bagaimana ya Pak ya. Nah. Pokoknya protokol kesehatan dikerjakan aja lebih sebaik mungkin. Pindah ke Ibu. Ini Iya. pertanyaan Ibu bagus banget sebetulnya. Betul. Jadi memang kita tahu saat ini lagi pandemi COVID-19, Iya. tapi di lain sisi juga demam berdarahnya juga cukup tinggi. Iya. Gimana sih kita membedakan demamnya ini demam berdarah atau demam COVID? Ini agak sulit juga karena yang pertama COVID sendiri gambaran klinisnya sangat beragam dan sama-sama dimulainya dengan demam. Jadi ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan. Jadi maksudnya Ibu bukan di rumah Ibu yang menentukan nih Bu. Kalau demam, apalagi masa dalam keadaan pandemi COVID ini, Ya. ya sebaiknya apalagi ada pilek batuk, mending diperiksa lebih jauh. Ya. Kita nggak bisa mengerjakan di rumah dan nggak bisa ngeliatin, oh demamnya gini, pileknya gini, nggak ini, bisa ya ya, Dok ya, betul. gitu. Nah, ini pertanyaannya apakah mungkin seseorang kena virus COVID juga, demam berdarah juga? Artinya dengan dua penyakit itu pada saat yang bersamaan. Oke, jadi itu bukan hal yang mustahil untuk terkena kedua-duanya sekaligus. Ya. Apalagi demam berdarah dan COVID ini dua-duanya Virus. angkanya tinggi di tempat yang padat penduduk. Iya. Jadi kita ngerti mungkin saja. Pertanyaan tambahan tadi dari Ibu bagus banget Bu pertanyaannya. Kapan nih kita bawa ke rumah sakit? Kalau gimana nih ceritanya gejalanya? Oke. Jadi kapan harus ke rumah sakit? Sebetulnya di saat kondisi seperti ini, setiap ada demam, sebaiknya pergi ke rumah sakit. Di hari Atau keberapa? di fasilitas kesehatan lain puskesmas juga boleh ya Dok ya. Di puskesmas, Periksa lah fasilitas pokoknya. kesehatan tingkat pertama boleh untuk dilihat oleh petugas medis yang ada agar bisa dibedakan ini demamnya ke arah mana. Oh baik. Jadi kita nggak minta kemudian ibu atau bapak di rumah yang menentukan ini kemana Betul, begitu ya. jangan. Dan tadi tambahan satu lagi adalah kalau dirawat itu kalau sudah 100.000 di bawah 100.000 trombositnya. Diangkat lagi. Ya, ini banyak juga nih pertanyaannya dari Instagram, tapi kita angkat dulu penelpon. Halo, Selamat siang. selamat siang, Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Tini di Pamulang. Ya, Silakan, silakan Ibu. Bu Tini. Iya, maaf dokter. Ya,
ini suami saya kan tanggal 4 Juli itu panas. Panasnya 48. 438 kali, Bu. 38 ya Iya, betul. 48 kaget Bu saya, Bu. Iya itu selama 2 hari, Sabtu sama Minggu. Kemudian, Ya, kemudian, Bu? Hari Senin sore saya ke lab. ya. Kebetulan apa namanya itu tipesnya yang positif. Tifus positif ya. Nah, terus leukosit turun kan, terus apa trombosit 142. Nah, udah gitu kata dokter kan memang positifnya tipes, jadi apa mengarah ke demam berdarah enggak dok, ini belum kata dia. Ya, lebih Nah, cepat, Bu. Ya, pertanyaannya Ibu. Ya, udah gitu gini apa ini kan udah hari yang sekarang kan udah tanggal 15 ya. Ya. Panasnya cuma 3 hari waktu itu, udah turun nggak naik-naik lagi. Nah, terus udah gitu sakit kepalanya itu nggak hilang-hilang. Ya, jadinya? Saya ngecek lagi trombosit turun 130. Udah gitu pulang diinfus lah sama ibu yang pegawai puskesmas. Iya. Udah gitu trombosit bukan naik tapi turun lagi dok. Iya. Oh, jadi sekarang terakhir bagaimana, Bu? Nah Terakhir? sekarang ini trombosit turun lagi. Kemarin kan 3 hari berturut saya periksa terus nih. Ya. Ini hari ini terakhir 70 ini sekarang. Trombositnya. Ya trombositnya, cuman Baik. keluhan yang lain itu Oke, sudah sudah ada kita semua. tangkap. Oke, Ya, baik ya terima Ibu. kasih. Ya, baik terima kasih banyak Ibu. Nanti kita akan jawab. Kita mesti jeda dulu ya. Ya. Dok, sabar ya Dok. Ya nanti kita jawab ya. Ini Dok, menarik nih, mengenai tifus dan demam berdarah nih yang Iya, dengan gejala-gejala yang baik, hampir ya. sama dan kemudian trombositnya makin turun. Iya. Ya, kita tahan dulu pemirsa ya Oh, karena kita diterima dulu. Oh, terima katanya. dulu. Oke, Oke, kita terima ya. dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Ya, Halo. langsung. Di Banten, ya halo di Boleh, Banten. boleh langsung Silakan Ibu. pertanyaannya Ibu. Selamat siang dok. Siang. Selamat siang. Saya mau bertanya ke dokter ya. Ini Ya. kecilin Pak. Iya. Ini saya tuh ada masalah gigi dok. Masalah Gigi gigi. saya tuh gigi geram saya tuh bukan sakit, tapi kalau buat mengunyah itu nggak kuat dok. Oh, Linu. Oke. Iya, Ibu, mohon maaf Bu, hari ini kita bicara mengenai demam berdarah. Kita keep dulu aja pertanyaan Ibu ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya Ibu ya. Nanti kita jawab lebih jauh ya Bu ya. Terima kasih banyak. Kita juga mesti harus jeda dulu ya. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya, masih di Indonesia Sehat bersama dengan Dr. Surya. Kita masih membahas mengenai demam berdarah. Ini sudah banyak sekali nih ya, Dr. Ula, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya tapi jangan gigi ya, Ya. kan demam berdarah. Kita harus jawab demam berdarah dulu barangkali ya, paling penting sekarang. Ya, saat tadi itu. pertanyaan yang menarik mengenai tadi awalnya tifus, kemudian selanjutnya mengarah ke Panjang demam loh Dok, berdarah. karena tanggal 4 Juli panasnya, sekarang udah Betul. tanggal 15. Betul. Ya, jadi kalau demam berdarah itu biasanya tidak sampai lebih dari 10 hari. Jadi kalau panas pertama tanggal 4, sekarang tanggal 15, yang awal itu mungkin bukan demam berdarah. Untuk infeksi-infeksi lain, infeksi virus lain itu memang bisa juga menurunkan tadi leukosit ya dan trombositnya juga. Mungkin setelah pulang baru terinfeksi demam berdarah itu masih bisa. Jadi waktu sekarang 70.000, ini demam berdarah? Lebih khasnya yang bisa menurunkan trombosit sampai cukup jauh sampai di bawah 100.000 itu lebih ke arah demam berdarah memang. Tapi kita harus lihat juga pasien ini kan pasti sudah dirawat mendapatkan berbagai macam obat. Kadang-kadang ada juga efek samping obat yang bisa menurunkan trombosit. Jadi yang paling penting buat ibu itu sekarang dibawa kembali ke rumah sakit atau bagaimana? Betul. Jadi kalau bisa jangan diobati sendiri. Kalau bisa datang ke rumah sakit terdekat atau dokter yang terdekat. Karena dokter itu yang akan lebih tahu ini ke arah mana. Baik, baik. Ini pertanyaan menarik yang sering dilakukan juga oleh pemirsa, juga saya kadang-kadang kalau ada demam, baru sehari demam, kemudian minum obat penurun panas. Nah ini Ya diperbolehkan boleh atau kan gimana? Dok? Masa nggak boleh, Boleh. Dok? Boleh. Sampai sebatas mana bolehnya? Oke, jadi tadi kalau kita demam, kita minum obat penurun panas itu boleh. Apalagi kalau gejalanya itu
nggak bisa ditahan, jadi supaya badannya nyaman. Tapi kalau demamnya itu muncul lagi, apalagi sampai tinggi di atas 38,5, di atas 39, nah itu kita lebih bijak adalah mencari pertolongan. Hitungannya berapa hari dok mencari pertolongannya? Lebih cepat lebih baik. Kalau misalkan saya panas hari ini, misalkan demam hari Pagi ini, minum. pagi minum ya. Misalkan saya nanti siang saya minum lagi. Betul. Begitu malam saya masih panas, besok pagi saya harusnya sudah cari pertolongan. Betul, lebih baik, lebih cepat datang lebih baik. daripada Kita masih lama. terima telepon ya pemirsa 5743476 5743478 pakai 021. Iya, dan di Tapi Instagram ini sudah banyak yang banyak. kirim Silakan, pertanyaan. silakan. Ya, saya bacakan dulu ya. Terima kasih ini pertanyaan dari KKN PKP3I. Ini pertanyaannya kepada Dr. Surya. Dok, apa yang menyebabkan kematian pada seorang dengan demam berdarah? Kemudian kapan waktu yang paling kritis? Tadi kan mungkin lebih diperjelas lagi, Dok. Oke. Jadi yang sering menyebabkan kematian kalau pada pasien dengan demam berdarah itu adalah yang kita kenal dengan namanya shock. Shock itu saat dimana aliran dari darah itu tidak bisa mencapai ke organ-organ vital, ke otak, ke ginjal. Di saat itu terjadi gangguan multi organ. Bisa juga shock ini terjadi karena perdarahan yang spontan yang terjadi pada demam berdarah ini. Nah, kalau untuk masa krisisnya ini adalah masa-masa di mana demamnya itu lagi turun. Jadi biasanya di sekitar hari keempat, 5, 6 yang tadi kita bicarakan ya. Jadi di saat pasiennya itu lagi merasa sehat, malah itu masa-masa kritis sebetulnya. Kalau sampai dirawat di rumah di keempat, 5, 6 walaupun dia turun, belakangnya sudah tahu nih, oh ini demam berdarah tapi nggak terlalu berat, dirawat di rumah misalkan. Iya. Apa yang harus dipikirkan? Apakah cairan nggak boleh kurang atau istirahatnya mesti cukup? Apa aja dok? Oke. Jadi memang terapi utamanya itu adalah cairan ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan karena cairan itu akan bocor dari pembuluh darah ke sekitarnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa obat utama dari demam berdarah sebetulnya hanya air, dan air. Dok harus air dok, boleh yang lain nggak? Misalnya saya kasih sirup, saya kasih apa gitu boleh? Boleh. Dok? Sebetulnya lebih baik karena kalau kita berikan sirup atau kita berikan jus, biasanya itu akan memberikan selain air juga elektrolit, gula sebagai sumber tenaga, dan lebih mudah diserap oleh tubuh sendiri. Oh baik, jadi boleh nih pokoknya cairan jatuhnya ya. Mau jus mau apapun boleh. Boleh. Gitu Ya, ya. kalau ngomong mengenai gizi, mengenai cairan nanti kita ada khususnya Ada, dokternya. pasti dong Oke. gitu ya. Dan Terus ini- kemudian tadi tambahannya nggak ada tambahan lagi ya? Cukup ya? Oke, ya dari cukup. Udah pertanyaan ada tadi pertanyaan ya? sudah Oke, tadi dari baik. Ibu Apa tadi. lagi? Ya, oke. Dokter Lula ada mungkin pertanyaan Instagram? Enggak, di kamu semua aku Oke. kasih. Ini sebenarnya pertanyaan masih berkaitan dengan makanan. Di sini pertanyaannya dari Ade Sahrul di Instagram ditanyakan, apakah ada solusi pengobatan tradisionalnya? Tapi kelihatannya bukan nanti dokter. dong Ya. ya. Berarti nanti kita bicara sama Dokter Pauline. Iya, Dokter Pauline, Misalkan ya. Itu udah kelihatan Ya, Dokter Pauline. Dokter Dok, Pauline, ya. sini dok, Ya, masuk dok. oke. Gabung barengan sama kita Silakan, di sini Dokter dok. Pauline. Selamat sore dok. Nah, dokter sini aja. nggak Silakan apa-apa. Dokter Pauline. Ya, biar ayah yang Ya, pindah. kita minggir dulu. Oke. Ayah pasrah kok suruh pindah mau. Nggak apa-apa mau gimana lagi Iya, gitu ini ya. ruang tamu kita kurang gede, Bun. Ya. Jadi Dokter Surya sebelum ke Dokter Pauline berarti yang kita harus pikirkan berhubungan sama demam berdarah, apalagi si demam berdarah ini nih jalannya itu sepanjang tahun karena memang musim kita udah nggak terlalu rapih lagi. Sama ada satu lagi tambahan, pasti saya nggak tahu ya. Apa itu, Jadi Bu? gini dok, aku tuh baca ada satu dokter nyamuk, dokter yang jago mengenai nyamuk. Salah satunya dia ngomong begini bahwa sekarang nyamuknya berevolusi. Jadi yang tadinya gede-gede jadi kecil-kecil, tapi gigitnya jadi lebih sering. Jadi kan kemungkinan dia menular lebih banyak lagi, termasuk juga bertelurnya lebih banyak. Jadi makanya kadang-kadang ada yang musim nyamuk banyak banget begitu ya. Nah yang paling penting apa yang harus kita kerjakan dok? Ada lagi Bun yang lebih menarik mengenai nyamuk tadi ya. Apa? Kita tahunya kalau nyamuk demam berdarah kan itu nyamuk siang hari. Antara jam 9, jam 10, kemudian yang siang 3 jam 5. Tapi sekarang katanya ini sudah mulai berevolusi juga. Dia tidak hanya di jam pagi atau jam sore aja, tapi sepanjang hari. Ih jangan begitu Iya, dong menyebalkan. iya, jadi amat orang sih jadi dia. jangan hanya takut nyamuk pagi atau nyamuk siang. Betul kan Dokter Iya, Surya? betul. Jadi gimana dok? Oke, jadi kalau kita bicara nyamuknya sendiri, nyamuk Aedes ini, tadi apakah ukurannya besar atau kecil? Nah, sebenarnya nyamuk Aedes ini termasuk nyamuk yang ukurannya lebih kecil. Ya. Kapan nyamuk ini terlihatnya lebih besar? Kalau dia habis menggigit kita gitu, lagi ada Aduh, dia udah isinya. kenyang, Nah, ya. udah Oke. kenyang, ya dia nggak gigit kita. Tapi justru yang kecil-kecil ini yang lagi lapar. Nah, ini yang akan menggigit kita. Nah, terus untuk aktivitas nyamuknya sendiri,
Dulu kita memang kenalnya kalau pagi-pagi digigit, kalau sore-sore digigit, nah itu demam berdarah. Kalau Iya. siang mah bukan. Kalau malam mah bukan. Malam bukan, Dok, tapi saya tahan sekarang bentar nggak apa-apa ya, ya, Dok ya. Ya. Ya, diangkat dulu ya. Silakan ya. Ya, halo pemirsa di Indonesia Sehat. Halo. Masih di Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya, ini kok nggak masuk ya? Suaranya nggak masuk. Padahal udah saya tahan loh, Dokter Surya lagi seru Ya, padahal. Dokter Suryanya tadi ya, Maaf silakan Dok. silakan Oke. dilanjut Dokter Surya. Mengenai Jadi waktu. tadi untuk waktu sekarang ternyata ditemukan nyamuk ini aktif-aktif aja di pagi hari, siang hari, malam maupun sore. Jadi digigit kapanpun kita tidak boleh Sebelah lengah. kenapa dia mesti rajin-rajin amat sih gitu ya. Udah. Nyamuknya gaul, Bun. Nyamuknya gaul sekarang, Bun. Jadi terus gimana dong, Dok? Oke, jadi yang utama itu adalah kita mencegah jangan sampai digigit nyamuk. Gimana cara mencegahnya? Ya bisa dengan tadi mengurangi tempat-tempat nyamuk itu berkembang Ya, biak. pemberantasan sarang nyamuk Betul, itu. pemberantasan sarang nyamuk. Atau kita sendiri menjaga jangan digigit. Boleh pakai lotion anti nyamuk, boleh pakai tangan panjang, celana panjang. Kalau semprot obat nyamuk? Boleh semprot obat nyamuk juga, tapi kita harus tahu di mana nyamuk-nyamuk ini biasa sembunyi nih. Nah, ternyata tuh ya, makanya kalau kamu kan suka marah-marahin aku kan kadang-kadang kalau kayak di lukisan itu kan saya suka gebrak-gebrak lukisan. Dia bilang buat apaan? Lu kan di belakangnya itu kan Bun, pasti suka lukisan itu mahal, jangan digebrak-gebrak nanti Oh rusak. bukan, Ya. tapi Dok, di belakangnya itu kan ada celah, kan gelap-gelap juga ya, Iya. kan dia pasti kan demen aja di situ, sama belum di baju yang digantung si Nah, ayah suka itu Bunda gantungin tuh suka baju. gantung-gantung baju. Ide tuh kan gitu Tuh kan? nyalahin. Ya, halo. Halo. Halo selamat siang, Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Putus lagi, oke. nggak tahu. Ya. Dokter Surya saya ngerti waktunya tinggal sedikit, Dokter Surya mau balik lagi, mau praktek, udah pakai baju putih gitu kan ya. Tapi tambahin dong Dok supaya nanti semua mengerti karena ini adalah PR kita nih sepanjang tahun. Ya, ini terutama ini topik ini nih, demam berdarah di masa COVID-19 ini ada kaitannya atau ada hubungannya apa nih, Dokter? Oke, sedikit saya bahas. Ya, untuk masa-masa saat ini kita ada beberapa kendala dalam menangani pasien dengan demam berdarah. Yang pertama, tempat kejadian demam berdarah sama COVID sama-sama di tempat yang padat penduduk, menyebar dengan mudah. Dan gejala-gejala yang non-spesifik, tadi hanya demam-demam, meriang-meriang, itu bisa terjadi pada demam berdarah maupun pada pasien dengan kecurigaan COVID. Nah, ada juga ternyata pasien-pasien yang COVID positif, kalau dites demam berdarah yang kita lihat antibodinya, bisa ada hasil positif palsu pada sebagian pasien ini. Ini yang harus hati-hati. Padahal dia COVID ya, bukan demam berdarah begitu. Makanya yang menginterpretasikan lebih baik adalah dokter, bukan cuma pasien membaca hasil lab aja. Oh, Oke. baik. Lalu memang protokol-protokol di rumah sakit ini sekarang semuanya lagi pada ketat. Jadi pasien dengan demam semuanya di screening untuk COVID. Akhirnya pasien dan keluarganya takut untuk berobat. Yes. Ya. Takut disangkanya takut, waduh. COVID. takut gitu. COVID atau takut tertular COVID di rumah sakit. Baik. Tapi ini justru yang menjadi bahaya kalau pasien demam berdarah ini datangnya terlambat. Iya. Jadi tetap aja kita harus waspada dengan demam berdarah walaupun waspada juga terhadap COVID. COVID, Terus betul. apa yang harus dikerjakan Dok? Ya, yang harus kita kerjakan tadi, kalau ada demam, jangan ditahan-tahan sendiri, langsung cari pertolongan. Lalu berantas sarang nyamuknya dan cegah gigitan-gigitan nyamuk. Ya, kita berantas yang ada di rumah juga, terutama di baju-baju digantung, di rak sepatu, di tempat-tempat gelap, itu yang harus kita semprot. Ya. Iya Dok, terima kasih banyak sama jangan lupa 3M kali ya Dok ya. Betul, Iya, 3M plus 3M mah sekarang. jalan terus lah udah dengan sendirinya ya bersih-bersih Iya. rumah. Dokter terima kasih banyak loh Dok. Maaf ya Dok ya nggak Iya. nggak dibawa ke dapur karena itu bagian Dokter Pauli. Oh iya, iya. Oke, terima kasih banyak Dulu Dokter aja, Surya. dulu aja dong. Oke. Terima kasih banyak ya Dok. Kita mesti jeda lagi nih Iya. sebelum ke Dokter Paulin. Ayo silakan dong. Ya, di pemirsa kita masih akan ngobrol-ngobrol mengenai demam berdarah, tapi kali ini kita akan bicara mengenai kaitannya dengan gizi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Mirsa, nggak berasa sudah masuk segmen kelima di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik, ya. ya. Masih barengan sama Dokter Surya yang kita tahan-tahan nggak boleh pulang, tapi kalau harus pulang juga sebenarnya harus masih banyak yang praktek. mau kita tanyakan, tapi karena Dokter Surya ada kegiatan lain Iya. ya. Terima kasih Dokter Surya ya, sampai Iya. ketemu lagi ya Dok. Oke, terima ya, Dokter kasih. Paulin, ayo Dok, Mari, Dok. kita Ya, pindah oke. Dok. Terima Yuk, kasih, Dokter yuk. Surya. Ayo Dok. Ya. Silakan Dok. Kan Dokter tahu dapurnya di mana. Kan Dokter udah sering saya ajak ke sini. Jadi gini Dok, ceritanya adalah pertanyaannya apa yang harus dimakan untuk ngejaga waktu satu deh Dok ya.
kalau kita bicara ada di rumah ada yang kena demam berdarah. Kan langsung panik tuh dok ya, salah satunya jus kurma, terus kemudian jambu biji, macam-macam. Banyak tuh, deh. angka lah, apalah kemudian bit merah dan segala macam. Nah itu yang betul yang mana dok? Sebenarnya intinya yang tadi seperti dibicarakan Dokter Surya, yang pertama adalah daya tahan tubuh yang mesti harus bagus. Untuk mencegah supaya tidak kena demam berdarah, atau kalau kena pun gejalanya tidak terlalu hebat gitu ya. Jadi naikin daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh pastinya dengan mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang pertama itu. Kemudian vitamin C yang tinggi. Vitamin C tinggi itu antara lain adalah kalau di sini misalnya ada jeruk, kemudian ada kiwi ya, kemudian brokoli ini sebenarnya juga ada vitamin C-nya. Seperti tadi yang ditanya oleh yang telepon tadi, pepaya, daun pepaya. Nah, daun pepaya itu sebenarnya vitamin C-nya juga kan lumayan tinggi. Jadi bukan darah bikin pahit. Darahnya pahit. Ya itu Pak Bambang tadi yang bertanya ya. Tapi Pak Bambang kan bilangnya gini, nggak digigit sama nyamuk. Iya. Gitu. Nah ini saya mau tanya Dokter Pauline. Juga ada enzimnya, jadi enzim itu juga akan memperbaiki pencernaannya. Karena biasanya kalau kena demam berdarah keluarnya itu ada di perut biasanya. Ya, nah ini kalau orang kena demam berdarah kan boro-boro mau makan yang enak, bisa minum aja udah syukur gitu kan. Biasanya mual nggak enak, rasa mulut pahit dan segala macam. Ini gimana nih mensiasatinya? Makanya kalau sudah kena demam berdarah dengan keluhan seperti itu, kita biasanya memberikan nutrisi-nutrisi yang gampang dikonsumsi, kemudian lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, sehingga dia akan meningkatkan stamina-nya akan lebih bagus. Contohnya tadi kurma nih, sari kurma ya, biasanya tuh banyak banget tuh pasien-pasien yang memberikan di jus, kurmanya di jus gitu keluarganya ya. tuh dengan memberikan sari kurma. Pertama karena biasanya kan memang gak suka makan, perutnya nggak nyaman. Dengan mengkonsumsi sari kurma, sumber energi ya, karbohidratnya lebih cepat sekali diserap, lebih cepat sekali membentuk energi. Biasanya minum ini jadi lebih segar. Kemudian selain itu juga elektrolitnya juga bagus sekali. Betul, mineralnya banyak. Mineralnya juga bagus. Jadi ini yang perlu diingatkan, perlu ditekankan lagi tuh pemirsa, bahwa untuk mengkonsumsi kurma atau yang manis-manis, cairan dan segala macam tujuannya untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya ya, bukan untuk menaikkan angka trombositnya. Ini kadang-kadang orang trombosit, tapi pada dasarnya daya tahan tubuhnya naik plus tambahannya tadi mineral dijaga mineralnya. Oke. Tadi kata dokter kan daripada cuman air putih boleh kok yang lain, termasuk tadi jus juga. Boleh. Dok, langsung loh dok. Jus jambu merah. Jambu merah. Jambu merah vitamin C-nya sangat tinggi. Jadi dia juga akan meningkatkan imunitas. Daya tahan tubuhnya akan lebih bagus. Ya harapannya ya, kan nggak bisa ya kan pakai facial. Ini sebenarnya saya lagi mencium baunya Bun ya. Mencium baunya ini, baunya ini enak banget. Jadi orang yang lagi demam, lagi nggak enak badan gitu ya, nggak ada selera makan, mungkin dengan mencium ini bau ini akan menjadi lebih terbuka seleranya. Timbul gitu maksudnya. Ini baunya enak banget Bun. Nah tadi terus kemudian susu, nggak harus susu ya dok ya? Nggak harus susu. Biasanya kalau agak mual-mual justru tambah mual jadinya. Nah kalau makanan yang berhubungan sama protein sama karbo tuh apa dok? Karbo, kalau karbo kan biasa kan nasi lah terserah nggak apa-apa yang sesuai yang bisa dikonsumsi. Protein bisa dari ayam, daging, nabati, jadi tahu maksudnya tempe. Nggak harus ditingkatkan kalau protein? Protein sih memang harus ditingkatkan juga tetap harus untuk naikin, cuman memang disesuaikan dengan kondisi pasiennya juga. Baik. Gitu. Jadi tadi memang yang khas di sini adalah semua yang tinggi vitamin C nih ya pemirsa ya. Tadi kalau kemudian diberikan jus jambu biji boleh. Ya. Sari kurma boleh. Buah sayur yuk silahkan. Boleh. Gitu Tomat ya. ini juga selain vitamin C-nya tinggi juga ada antioksidannya di dalamnya. Ada likopennya. Ada nggak dok yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah makanan-makanan yang biasanya meningkatkan asam lambung, yang membuat keluarnya itu menjadi lebih berat. Yang barangkali terlalu banyak pedas. bumbu ya, pedas lah, gitu, terlalu asam. berminyak ya. Iya itu berminyak biasanya juga. tidak dianjurkan. Nah ini saya pertanyaan nih Dokter Pauline, kan kalau orang demam berdarah tadi kan ada periode kurang lebih 1 minggu. Ya 1 minggu mungkin dia masih demam, masih nggak enak, makannya masih nggak enak. Tapi setelah itu pemulihan ini kan juga kadang-kadang nggak langsung pulih, nggak seger. Ini makanannya seperti apa nih? Yang pertama ya makanannya disesuaikan dengan kondisinya. Kalau masih mual, pilihannya ya makanan-makanan yang gampang dikonsumsi, gampang dicerna. Tapi yang penting adalah kecukupan kalorinya harus terjaga. Kecukupan kalori, energi, kemudian proteinnya, lemaknya juga dipilihkan lemak yang bagus, karbohidratnya mungkin karbohidrat yang lebih mudah dicerna
cerna dulu sementara sambil menunggu keluhan-keluhan itu berangsur-angsur Dokter akan pulih Pauline, kembali. kalau yang tipes itu kan banyak tuh nggak bolehnya ya. Khusus ini nggak boleh, harus lunak macam-macam. Kalau yang demam berdarah tuh nggak terlalu begitu ya, Dokter Pauline? Enggak, sebenarnya intinya itu tadi, makanan disesuaikan dengan keluhan. Yang penting dia mau makan nih, yang penting justru itu. Dan Tapi cairan tadi- harus tercukupi ya. Cairannya harus cukup. Jadi yang kita geser nih pemirsa, kita mau meluruskan anggapan bahwa sebetulnya si makanan-makanan ini bukan mencegah nyamuknya menggigit atau mencegah atau membuat Buat trombositnya trombositnya langsung naik. lompat naik, bukan. Tapi lebih ke arah bahwa dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ingat loh, kalau bicara virus itu yang melawan adalah tubuh kita sendiri. Jadi cerita obat dan lain-lain itu mah cuma tambahan Tambahannya, aja. Paling ya. obatnya juga obat panas paling Iya, ya. iya benar panas Penurun sama demam pasang aja infus, nih lalu cairan ceritanya. itu biasanya akan membaik dengan berjalannya waktu. Nah, ini kalau mengenai makanan seperti ini pengolahannya berpengaruh nggak, Dr. Pauline? Pengolahan balik ya lagi. sudah pasti berpengaruh. Mhm. Makanan-makanan yang diolah dengan cara digoreng itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Kenapa sih ya nggak boleh terus digoreng gitu ya? Tiap kita Kasian itu, sekali soalnya loh. kalau Karena sama dokter gizi nggak boleh makan Karena gorengan kalau kita. kalau digoreng itu sudah pasti kena panas tinggi, kemudian zat gizinya pasti akan banyak yang rusak. Itu yang ditakutkan itu. Tapi sih barangkali di sup aja kali ya. Ya, Nggak di sup apa-apa aja, deh, dipepes gitu mungkin ya. masih Masih oke. Oke. Mana mau dong, udah sakit demam berdarah dikasih pepes. Enak loh Bun, mesti kepepet Bun. Pengennya langsung anak kita pengen ayam goreng langsung begitu ya. Tapi pada dasarnya jangan digoreng deh. Kalau mau dimasak yang lain boleh. Boleh, Pokoknya asal silahkan. jangan terlalu mengganggu sampai asam lambungnya naik ya. Lebih ke arah sana karena pada dasarnya sudah mual kan, kadang-kadang muntah juga kan kalau yang demam berdarah itu. Tapi sisanya yang lain sih tidak terlalu terbatas pemirsa. Jadi boleh-boleh Boleh, saja boleh ya. saja. Oke, kalau begitu Dok, tambahan lagi Dok ya. Berarti ini kan sudah nih sakit, pemulihan. Ya. Nah, pemulihan tuh berapa lama sampai dia boleh macam-macam yang lain-lain? Sebenarnya nggak ada batasan, Bu. Pemulihan itu begitu di rumah kalau keluarnya sudah nggak terlalu Udah nggak ada bebas sih, keluhan, boleh dong silakan. makan macam-macam Iya, kan. silakan mengkonsumsi Saya tuh makanan ingat yang banget deh. nilai Si gizinya Ayah nggak bagus, ingat yang penting nih. itu kan. Iya, kan anak kita pernah ada yang demam berdarah juga. Ya. Waktu itu juga begitu selesai udah enakan langsung mintanya burger masa. Waduh, Tapi burger, es krim, coklat, waduh ya, yang kita enak-enak. kasih juga. Kalau lagi. anak-anak sih ya silakan. Habis kasihan. Yang harus pikir-pikir kan kita. Oh, kalau yang kita nggak bisa. Kalau yang orang tua tuh pasti udah mikir sendiri, udah ngerti tahu kan. Pada dasarnya ada kolesterol yang mesti dilihat, Ya, gula darah ya, yang mesti iya, dilihat. Kalau anak-anak sih ya nggak apa-apa lah. Ya. Ya, ini saya mau Masih bertanya masa nih tumbuh mengenai kembang. Iya. ya, mengenai gizi pada orang-orang yang usia ekstrim, artinya apakah anak-anak dalam artian balita dengan orang yang lanjut usia ini pembeda makanannya apa nih untuk yang ada demam seperti itu? Sama aja? Tetap saja kita mengacu pada keluhannya. Oke. Sebenarnya Oke. itu kalau orang tua pun kalau misalnya keluhannya tidak terlalu banyak, tidak ada mual, muntah, tidak ada keluhan di perut, ya silahkan saja mengkonsumsi makanan yang biasa dikonsumsi. Tapi intinya adalah makanan sehat pasti. Iya. Oke. Tapi Dok, kalau memang gini punya orang tua, kan kita punya orang tua yang usianya di atas 80. Itu tambahan makanannya apa sih Dok? Kalau orang Buat di daya usia- tahan tubuhnya ya, kan agak susah ya kadang-kadang untuk usia di milih-milih atas juga 80 makanannya. itu kan biasanya kan memang sudah Terus daya giginya serapnya, kan juga bermasalah Yes, ya seratnya. pasti kan. mengunyahnya udah nggak bagus. Kemudian di pencernaannya juga penyerapan vitamin, mineral, Udah nutrisi nggak itu optimal ya. sudah banyak menurun. Iya. Dan sebenarnya kebutuhan total kalorinya juga tidak terlalu banyak. Oh, Nah, baik. kalau usia semakin banyak, kebutuhannya semakin sedikit sebenarnya. Berarti ya memang Jadi ya disesuaikan saja ya. Ya, makanannya yang harus disesuaikan. Sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Kalau usia sudah Yang 80, pasiennya yang mau penting- agak-agak doyan, Ya, yuk dikasih kasih aja, aja, gitu ya, ya. Oke, kalau gitu kita ulang dari awal barangkali nih pemirsa ya, demam berdarah saat pandemi COVID ini memang kita harus waspada karena pada dasarnya demam berdarah ini ada sepanjang tahun, apalagi nyamuknya rajin banget ya, ternyata sampai malam loh Sampai dia malam gigitnya. sekarang nyamuk, tidak hanya nyamuk pagi atau nyamuk siang saja Iya, ternyata. Itu yang pertama. Kemudian tambahan lebih jauhnya lagi adalah bahwa ingat kalau bicara mengenai demam berdarah, kalau memang sudah panas sekian lama ada pas jebakannya. Hari 4, 5, 6 waktu udah nggak ada panas itu dia jebakan sebetulnya. Karena itu tempat yang paling bahaya sebetulnya ya. Ya, Itu betul. adalah periode yang paling berbahaya. Ya. Oke, kemudian juga tambahannya apa lagi nih ya? Tadi tambahannya adalah tadi kalau ada demam ya, jadi jangan tunggu lama-lama, harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Terus tambahnya cairan plus ya. vitamin C Vitamin gitu ya. C. Sari kurma boleh. Pokoknya yang vitamin C-nya tinggi begitu ya. Dan yang pasti kalau untuk demam berdarah tadi PSN ya. Tadi kan
Bunda kan tadi jadi jumantik nih, ya, jadi pemberantasan sarang nyamuk. Dokter Pauline, terima kasih banyak udah berbagi dengan kita semua. Pemirsa, mudah-mudahan cukup jelas untuk demam berdarah. Dan besok kita akan bicara mengenai kesehatan mata. Kita mau cerita mengenai katarak. Ya, tentu ini topik yang menarik ya. Betul, nggak selamanya lo yang udah tua, ada juga pada yang anak muda. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Oke. Ya pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 hanya di TVRI. Indonesia Sehat, sehat itu asik.